Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Amma ba'd. Baik, lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Mukhtasar Latif karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah yang wafat tahun 919 Hijriah. Kata beliau rahimahullah taala masih dalam penyebutan waktu salat, wa awwal waqtil maghribi ghurubus syamsi wa akhiruhu 'alal mukhtar ghurubus syafaqil ahmar. Kata beliau rahimahullah, awal waktu maghrib adalah terbenamnya matahari dan akhirnya menurut pendapat yang terpilih, yakni alal qaul qadim wa qad nassa alaihi fil jadid, sebagaimana kata Nawawi, juga beliau telah mentansis pendapat ini dalam qaul jadid beliau, akhir waktu maghrib adalah ghurubus syafaqil ahmar. Nah, di mana qaul jadid beliau yang masyhur adalah bahwa akhir waktu maghrib atau maghrib itu tidak memiliki awal dan akhir, awalnya itu pula akhirnya. Ditambah dengan 5 hal yang kita sudah sebutkan kemarin, azan, berwudu, menutup aurat, kemudian qomat, ya, kemudian sholat maghrib dan sholat sunnah 2 rakaat. Karena itulah di masjid-masjid Indonesia pada umumnya kadang tidak antara azan dengan qomat tidak ada sholat sunnah. Karena itu sholat sunnah qabliyah itu bukan termasuk dalam pengecualian. Yang dikecualikan hanyalah azan, kemudian toharoh, menutup aurat, kemudian qomat, kemudian sholat maghrib, kemudian ba'diyah maghrib, jadi 5 rakaat. Nah, sudah kita sebutkan ini yang mu'tamad dalam mazhab adalah qaul qadim beliau. Nah, kemudian sebagaimana pada waktu-waktu sholat yang lain, yang disebutkan di sini oleh penulis rahimahullah adalah waktu kulli, waktu secara global. Adapun secara rinci, maka waktu maghrib memiliki 7 waktu. Salat maghrib memiliki 7 waktu. Yang pertama, waktu fadilah. Yang kedua, waktu ikhtiar. Yang ketiga, waktu jawaz bila karaha. Waktu jawaz bila karaha. Jaiz tanpa makruh. 3 waktu ini, waktu fadilah, ikhtiar, dan jawaz bila karaha, awal dan akhirnya sama. Yaitu mulai dari awal waktu, ya, mulai dari awal waktu sampai seorang istighal menyelesaikan semua amalan-amalan yang berhubungan dengan pekerjaan sholat itu, yang menunjang sholat. Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, sebagian ulama menyebutkan waktu sekitar 35 menit. Ya, sekitar 35 menit. Nah, ini jawaz waktu fadilah, ikhtiar, dan jawaz bila karaha. Saya telepon. Orang jelas, saya lupa nanya tadi. Agak kecil, Tat. Apa, Tat? Agak kecil ya. Nah, dari tadi kecil? Dari awal ya? Iya, tapi sekarang lumayan, Tat. Sekarang lumayan banyak. Nah, jadi 3 waktu ini, waktu fadilah, ikhtiar, dan waktu jaiz bila karaha, ini
awal dan akhirnya bersamaan, yaitu mulai sejak masuknya waktu sampai seorang melakukan amalan-amalan yang menjadi penunjang sholat berupa toharah, ya, memakai menutup aurat, kemudian sholat, ya, azan, qomat, kemudian sholat qabliyah maghrib, 6, dan bisa ditambahkan kalau memang lapar ya masuk makan sedikit sekedar untuk menghilangkan lapar dan seterusnya. Hal-hal yang menjadi penunjang sholat. Kemudian yang keempat adalah waktu jawaz ma'al karahah. Jawaz tapi makruh. Tidak berdosa tapi makruh. Yaitu mulai dari selesai tadi itu sekitar 35 menit tadi, ya. Mulai dari setelah itu sampai terbenamnya syafaq. Terbenamnya Terbenamnya syafaq. Yani syafaq di sini sudah berlalu, syafaq merah. Mulai dari setelah 3 waktu tadi, mulai dari selesai waktu jawaz bila karaha sampai tenggelamnya syafaq, yani syafaq ahmar, syafaq merah. Yang kelima, waktu hurmah. Waktu hurmah sebagaimana salat-salat sebelumnya itu sampai pada batas di mana waktunya sudah tidak mungkin untuk mengerjakan 3 rakaat dalam waktu. Misalnya kalau 3 rakaat itu anggaplah misalnya 5 menit, masalan 3 rakaat 5 menit, maka waktu hurma dimulai dari 5 menit terakhir sholat maghrib. Di mana kalau dia sholat di waktu itu, akan ada sebagian sholat maghrib yang nyebrang ke waktu isya, walaupun cuma salam pertamanya yang nyebrang. Ini hukumnya sudah haram di situ. Ya, sudah haram. Kemudian, ya tentunya sholatnya syah, ya, sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, tapi ini hukumnya haram, dia berdosa. Yang keenam ada waktu uzur. Ya, yang keenam ada waktu uzur. 6. Waktu uzur adalah waktu isya bagi yang menjamaknya dengan jamak takhir. Ya, waktu isya bagi yang menjamaknya dengan jamak takhir. Yani waktu maghrib bagi orang yang punya uzur itu memanjang sampai akhir sholat isya, yakni subuh. Ya, dengan terbitnya fajar. Terbitnya fajar nanti disebutkan akhir waktu isya. Nah, itu juga akhirnya maghrib. Bagi siapa? Hanya bagi yang punya uzur, yaitu seperti musafir. Nah, ini waktu uzur. Kemudian yang ketujuh adalah waktu darurah. Yang ketujuh adalah waktu darurat. 6. Waktu darurat ini ya kasusnya sama kemarin yang sudah disebutkan ya, bagi orang-orang yang tadinya punya mani tidak sholat. Kemudian mawani itu hilang dan masih tersisa waktu sekedar untuk mengumandangkan takbiratul ihram, ya. Nah, maka dia tetap wajib mengerjakan sholat itu. Misalnya haidnya dia suci di penghujung akhir maghrib, walaupun belum mandi, tapi masih sempat mengucapkan takbiratul ihram di situ. Nah, maka dia wajib untuk mengerjakan sholat maghrib. Dia wajib mandi, walaupun nanti sholatnya setelah isya, setelah masuk isya. Mimbab dihukumi sebagai qadha, ya, tapi tetap dia wajib mengerjakan sholat maghrib. Kemudian tambahan waktu yang sama seperti sebelumnya ada waktu idrak. Ya, waktu idrak adalah orang yang masuk waktu maghrib, dia tidak sholat padahal dia bisa, dia pending sholatnya, sampai pada batas dia mampu untuk mengerjakan ya sholat 3 rakaat beserta dengan toharohnya. Ya, anggaplah misalnya 10 menit toharoh dengan sholat maghribnya misalnya, atau mungkin kurang daripada itu. Masuk sholat maghrib, dia tidak langsung sholat. Ya, dia undur sejenak, kemudian dia haid atau dia nifas misalnya. Maka di sini kapan dia suci dari haid, suci dari nifas, maka dia wajib mengqadha sholat wajib untuk mengqadha sholat maghrib tersebut. Namanya waktu idrak. Ya, sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, selesai waktu maghrib, wa awwal waqtil isya'i ghurubus syafaqil ahmar wa akhiruhu tulu'ul fajris shadiq wa huwal muntashiru ardan. 6. Kata beliau rahimahullah, awal waktu isya adalah terbenamnya syafaq merah. Dan ini sekaligus menjadi akhir waktu maghrib. Sebagaimana sudah disebutkan, tidak ada jeda. Wa akhiruhu, dan akhir waktu isya adalah tulu'ul fajris shadiq. Ya, terbitnya fajar shadiq.
isyarat akan adanya fajar yang kadzib. Ya. Ada fajar shadiq, fajar yang jujur, fajar yang sebenarnya, dan ada fajar kadzib, fajar bohongan. Ya. Fajar shadiq ini al-fajrus tsani, fajar yang kedua. Sementara fajrul kadzib, fajar bohongan itu fajar yang pertama. Apa perbedaannya as-shadiq dengan al-kadzib? Kata beliau, yang shadiq itu wahwal muntashiru ardon. Ya. Fajar shadiq itu muntashir ardon. Dia menyebar secara horizontal. Menyebar secara horizontal di ufuk. Di ufuk. Taib. Para fuqaha rahimahumullahu ta'ala menyebutkan perbedaan antara fajar shadiq dengan fajar kadzib. Bentar. Atau mungkin ini aja kita sebentar. Taib ini aja. Taib, para ulama, para fuqaha rahimahumullahu ta'ala menyebutkan 3 perbedaan antara al-fajrus shadiq dengan al-fajrul kadzib. Al-farqu bain al-fajris shadiq wal fajril kadzib. Perbedaannya. Nah, perbedaan yang pertama, kalau fajar shadiq, sudah kita sebutkan ya, as-shadiq itu yang kedua, fajar kedua. Al-kadzib, fajar bohongan, fajar yang pertama. Nah, perbedaan yang pertama, kalau fajar shadiq itu yantashiru daw'uhu wa yazdad. Jadi fajarnya itu, cahaya terangnya itu tersebar dan semakin lama semakin bertambah luas terangnya itu, cakupan luasnya. Jadi semakin bertambah semakin tinggi. Tadinya kan dia sejajar dengan ufuk gitu ya. Dia keluar, cahaya ini keluar dari ufuk, keluar dari ufuk, kemudian semakin lama semakin terang. Sementara fajar kadzib itu yaqubu daw'ahu zulmah. Ya, fajar kadzib itu dia akan muncul sesaat, ya, setelah muncul yaqubu akan diikuti akibahu setelahnya dengan zulmah, kegelapan. Jadi kapan dia muncul tidak akan bertambah terang setelahnya, tapi dia akan hilang, ditutupi lagi oleh kegelapan. Ini perbedaan yang pertama. Dari sisi sifat keluarnya. Kemudian yang kedua, bentuknya. Bagaimana bentuknya? Kalau fajar shadiq yakunu mu'taridun, mustafiron. Dia mu'tarid, horizontal, ya. Horizontal minal junub ila shimal. Dari utara ke selatan. Ya, horizontal dari utara ke selatan. Di mana cahaya ufuk ini bersatu dengan fajar shadiq ini, cahaya dari fajar shadiq bersatu dengan ufuk. Bersatu dengan apa? Dengan ufuk timur. Jadi kali ini ufuk timur, cahayanya muncul di sini di atasnya. Iya. Ini kan timur ya, timur berarti di sini utara, di sini selatan. Sini utara, di sini selatan. Iya. 6 utara, selatan. Jadi memanjang dari utara ke selatan. Kalau anggaplah ini timur. Baik. Sementara fajar kadzib yakunu mustatilan, dia vertikal. Minasyarqi ilal gharbi. Dia vertikal dari timur ke barat. Jadi dia itu di tengah langit memanjang. Tengah langit memanjang. Dia vertikal begitu di tengah langit, bukan horizontal. Jadi dia kalau ufuk timur kan horizontal begini kan, dia vertikal cahayanya di tengah langit begitu. Seperti ekor serigala. Seperti ekor serigala. Jadi bentuk cahayanya itu cahaya putih begitu, kilatan begitu, ya, seperti ekor serigala. Nah, jadi bentuknya dia vertikal dari timur ke barat. Kalau fajar shadiq dia horizontal, mengikuti bentuk ufuk. Mengikuti bentuk ufuk. Nah, di mana cahaya antara ufuk dengan cahaya tidak ada space kegelapan di antaranya. Tidak ada ini ufuk, kemudian gelap, kemudian fajar shadiq. Enggak. Fajar shadiq rata dengan apa? Dengan ufuk, gitu ya. Nah, bersatu dengan ufuk. Beda sama fajar kadzib. Kalau fajar kadzib kan kalau ufuk di sini, dia cahaya di tengah sini, tapi enggak sampai mengenai ufuk.
dia cuma di tengah langit begitu, di sini gelap, baru di sini ufuk. Nah, ini bentuk perbedaan yang kedua antara fajar shadiq dengan fajar kadzib. Perbedaan yang ketiga, masalah hukum. Fajar shadiq itu berkenaan dengan hukum sholat dan puasa. Yakni kapan aja ada fajar shadiq, maka wajib sholat subuh dan haram makan bagi yang mau puasa. Kapan fajar shadiq muncul, maka wajib sholat subuh dan haram makan bagi yang berpuasa. Sementara fajar kadzib la yata'allaqu bihi hukmun. Tidak ada hukum yang berkenaan dengannya. Tidak sholat, tidak puasa, tidak ada hubungannya. Yani ketika fajar kadzib keluar, muncul, maka belum boleh sholat subuh, ya, dan masih boleh orang makan, belum wajib puasa. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ini 3 perbedaan mendasar antara fajar shadiq dengan fajar kadzib. Ya, kalau mau lebih bagus lagi ya, sekali-sekali biasanya sekitar mungkin 15 menit kurang ya sebelum subuh ya, bisa dilihat sendiri ke langit cahayanya kalau memungkinkan ya. Baik, walaupun di kota agak sulit dengan banyaknya cahaya ya, tapi ya. Nah, ini berkenaan dengan perbedaan antara fajar shadiq dengan fajar kadzib. Jadi awal waktu sholat Isya adalah tenggelamnya fajar tenggelamnya syafaq ahmar, syafaq yang berwarna merah, dan akhir waktu Isya adalah terbitnya terbitnya fajar shadiq. Terbitnya fajar shadiq. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Kemudian sebagaimana salat-salat yang lain, waktu Isya juga terbagi. Waktu salat Isya juga terbagi menjadi 7 bahagian. Menjadi 7 bahagian. Baik. Yang pertama adalah waktu fadilah. Sama seperti waktu fadilah salat lain, ini dianggap sebagai waktu yang paling utama dan dianggap salat di awal waktu. Yaitu mulai dari awal Isya sampai selesai mengerjakan amalan-amalan yang berhubungan dengan penunjang salat. Ya, misalnya sekitar 30-35 menit. Yang kedua adalah waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ini mulai dari awal waktu sampai sepertiga malam pertama. Sampai sepertiga malam pertama. Nah, kemudian yang ketiga, waktu jawaz bila karoha. Sepertiga malam pertama dihitung manual ya. Kalau maghrib jam 6, kemudian subuh jam 5, berarti berapa? 11 jam tinggal dibagi 3. Nah, sepertiga malam pertama. 11 dibagi 3 ya sekitar berapa? Hampir 4 ya, 3, berapa. Ya. Jadi kalau sepertiga malam pertama mungkin sampai jam 9, setengah 10 lewat lah kurang lebih. Ya, ke jam 9 sampai setengah 10. Ya, sepertiga malam pertama. Tinggal dibagi 3. Itu akhir waktu ikhtiar. Yang ketiga waktu jawaz bila karohah. Jaiz bila karohah. Ya ini sampai munculnya fajar kadzib. Berarti sekitar ya kalau para ulama menyatakan fajar kadzib ini sekitar 10 atau 15 menit ya sebelum munculnya fajar shadiq. Itu akhir waktu jawaz bila karohah. Yang keempat, waktu jawaz ma'al karohah. Ya, jawaz ma'al karohah. Dan saya lupa tadi tambih ya. Fajar kadzib di situ disunnahkan, disyariatkan mengumandangkan azan subuh yang pertama. Dimunculnya fajar kadzib. Ya, dikumandangkan azan subuh yang pertama. Baik. Kita kembali. Yang keempat, waktu jawaz ma'al karohah. Waktu jawaz masih boleh sholat tapi sudah dimakruhkan, yakni setelah munculnya fajar kadzib sampai pada waktu yang masih cukup untuk mengerjakan sholat Isya di dalam waktu. Misalnya 4 rakaat, ya 6 menit, berarti waktu jawaz ma'al karoha sudah makruh di sini. Setelah terbitnya fajar kadzib sampai menjelang sampai 6 menit sebelum adzan subuh. Ya, karena kalau dia sholat di situ, ya lewat di 6 menit sudah tidak memungkinkan dia sholat 4 rakaat di dalam waktu. Ya, maka masih jaiz, tidak haram karena
batasnya 6 menit terakhir. Mulai dari sejak terbitnya fajar kadzib sampai 6 menit sebelum terbitnya sebelum azan subuh. Yang kelima, waktu hurmah sama seperti waktu hurmah yang lain, yakni ketika waktu yang tersisa sudah tidak cukup mengerjakan 4 rakaat dengan cara yang paling minimal. Cara paling ringkas. Perhatikan ketika dikatakan ini akan berulang ya nanti di beberapa pembahasan seputar sholat, dikatakan sholat paling minimal, akhaffal mungkin, artinya dia hanya membaca yang rukun-rukun saja. Al-Fatihah dibaca langsung ruku, ya. Mungkin zikir 1 kali saja semua yang dibaca, ya, sekedar untuk ya kan tumanina kan subhanallah gitu ya. Ya, dia membaca yang sifatnya rukun dan hal-hal yang sifatnya sunnah muakkadah yang sifatnya abadus shalah supaya tidak sujud sahwi, ya, tidak disunahkan sujud sahwi nanti. Itu saja yang dikerjakan, yang lainnya dipersingkat. Surah pendek enggak usah dibaca, ya, tahiyat enggak perlu dibaca, ya, iftitah tidak perlu dibaca. Itu namanya akhaffal mungkin. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan 4 rakaat dengan akhaffal mungkin. Nah, gitu maksudnya. Jelas ya? Kita estimasi tadi misalnya 6 menit ya, misalnya 6 menit. Jadi kalau dia sholat sudah 6 menit terakhir atau lewat dari tinggal 5 menit terakhir, berarti sudah masuk di waktu hurmah. Karena pasti akan ada waktu ya, sholat isya yang akan ada dari sholat isyanya yang nyebrang ke waktu subuh. Yang keenam, waktu uzur. Waktu uzur ini adalah waktu maghrib bagi yang mau menjamak takdim. Yakni bagi yang mau menjamak takdim, waktu isya sudah ada di waktu maghrib. Walaupun isya aslinya, waktu aslinya belum masuk, tapi dalam konteks uzur, isya waktunya sudah ada di waktu maghrib. Maka siapa yang sudah sholat maghrib, dalam keadaan dia safar dan dia ingin menjamak takdim, maka dia boleh mengerjakan isya di situ. Karena waktu isya ada di situ. Yang ketujuh, waktu darurat. Waktu darurat ini, orang yang tadinya tidak boleh sholat karena ada mawani, kemudian di penghujung sholat isya, ya, tapi masih cukup waktu untuk takbiratul ihram, ya, dia suci dari haid, dia suci dari nifas, dia sembuh dari gila, ya, dia pingsan dari siuman dari pingsannya, maka dia wajib untuk sholat isya dan sekaligus sholat maghrib. Karena sholat maghrib dalam konteks darurat waktunya masih ada di sholat isya sebagaimana telah berlalu. Jadi kalau ada perempuan haid, nifas, suci dari haid atau nifasnya di penghujung sholat isya, dia suci belum sempat mandi, maka di sini ya dia wajib untuk sholat isya plus wajib sholat maghrib. Karena dalam konteks darurat maghrib waktunya masih ada di waktu isya. Bagi yang menjamak takhir, berarti dia masih ada waktunya di situ. Jelas ya? Jadi bukan hanya sholat isya yang dikerja, tapi juga dia wajib mengerjakan sholat maghrib. Demikian pula kemarin sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, asar. Kalau ada orang suci dari haid nifas di waktu penghujung asar, ya, maka dia wajib sholat asar sekaligus sholat zuhur. Sholat zuhur. Karena sholat zuhur dalam konteks darurat waktunya masih ada di waktu asar. Jelas ya? Nah, kemudian sholat isya juga ada waktu idrak. Ya, sama ya. Masuk waktu isya, dia undurkan sholatnya sampai pada batas sebenarnya dia bisa sholat dan toharo dan sholat di situ, tapi dia undur, tiba-tiba dia haid, tiba-tiba dia nifas, tiba-tiba dia pingsan, tiba-tiba dia gila, ya. Maka kapan dia hilang mawaniknya semua nanti, dia wajib untuk mengqada sholat isya tersebut. Namanya waktu idrak. Ya. Kemudian yang terakhir, sholat subuh. Kata beliau rahimahullah, wa awwal waqti subhi tulu'ul fajri sadiq wa akhiruhu tulu'us syams. Awal waktu subuh, ya. Awal waktu subuh, ya, kata beliau rahimahullah adalah tulu'ul fajri sadiq. Terbitnya fajar sadiq. Wa akhiruhu tulu'us syams. Dan akhir waktu subuh adalah terbitnya matahari. Yang dimaksud dengan terbitnya matahari adalah tulu' ba'li syams. Terbitnya walaupun sedikit lingkaran matahari. Jadi tidak mesti harus terbit semua lingkaran mataharinya. Berbeda dengan tenggelam. Kalau maghrib kan nanti tenggelam seluruh lingkaran mataharinya baru masuk maghrib. Selama belum tenggelam semua, maka maghrib belum masuk. Tapi kalau subuh, dia habis, sholat subuh habis dengan sekedar terbitnya sebagian dari lingkaran matahari. Ya. Berdasarkan hadits riwayat Muslim, man adraka raka'atan minas subhi
qabla tulu'i syamsi faqad adrakaha. Siapa yang sempat salat 1 rakaat salat subuh sebelum terbitnya matahari, maka dia dianggap telah mendapati salat subuh. Ya, jangan disalahpahami hadisnya. Jangan maksudnya satu rakaat subuh sempat saya kerjakan sebelum matahari terbit. Saya baru masih di rakaat pertama, ya, sudah sujud kedua, ketika bangkit matahari terbit. Ya sudah, saya sholat 1 rakaat saja. Tidak maksudnya. Maksud faqad adrakaha, yakni dia telah mendapati sholat subuh di dalam waktu. Yakni 1 rakaat di dalam waktu, rakaat kedua di luar waktu, yang rakaat kedua ini dihitung di dalam waktu juga. Yakni hitungannya adaan, bukan qada. Itu maksudnya di sini. Faqad adrakaha, yakni dia seakan-akan sholat subuh di dalam waktu. Tentunya bagi yang punya uzur. Adapun yang tidak punya uzur, ya, sampai dan dia tidak berdosa kalau tidak punya uzur. Kalau dia punya uzur. Adapun yang tidak punya uzur kemudian mengundurkan sholat subuh sampai rakaat kedua nyebrang setelah terbitnya matahari, maka dia berdosa. Ya. Walaupun secara adaan, iya ada, tetap ada. Jelas ya? 6. Masalah berdosa tidak berdosanya kembali kepada uzur. 6. Dan juga dalam riwayat Muslim, wa waqtu sholatis subhi min tulu'il fajri ma lam taflu'is syams. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu salat subuh mulai dari terbit fajar selama matahari belum terbit. Dan ini ijma di kalangan ulama. Sebagaimana kata Nawawi rahimahullah. Baik, as-subuh secara lughatan, secara bahasa adalah awwalun nahar, awal siang. Sementara subuh secara syar'an, secara istilah syariat tentu saja salat makhsusah yang dikerjakan di waktu itu. Nah, kemudian para ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan bahwa salat subuh memiliki 6 waktu. Waktu kulli yang disebutkan di sini terbagi menjadi 6 waktu. Yang pertama waktu fadilah. Waktu fadilah ini dimulai dari awal waktu sampai selesai mengerjakan semua amalan-amalan yang menjadi kepentingan salat. Yang kedua waktu ikhtiar. Ya, waktu ikhtiar adalah mulai dari awal waktu sampai waktu isfar. Isfar itu sudah mulai agak terang sedikit. Di mana patokannya seperti yang tersebut dalam sebagian hadis, kalau kita sholat gelap-gelapan, ya, di ruangan terbuka, ya, ruangan terbuka kita sholat gelap-gelapan sampai kita bisa melihat muka orang di samping kita. Dalam hadis kan disebutkan seperti itu ya. Nabi SAW sholat subuh, kemudian selesai sholat subuh ketika seorang sudah bisa mengenali teman di sampingnya. Nah, gitu. Ini akhir waktu ikhtiar. Sampai sudah agak terang sedikit. Ya, dalam ini kan tinggal di kalau mau ada yang menghitung menitnya ya bisa seperti itu. Ya, misalnya sholat di tempat terbuka yang gelap, tidak ada penerangan lain kecuali bulan, gitu ya. Kecuali kecuali bulan, kemudian dia sholat subuh, ya, sampai kemudian dia mengenali temannya di sampingnya. Nah, itu akhir waktu ikhtiar. Kira-kira berapa menit? Mulai dari awal waktu. Kemudian yang ketiga, waktu jawaz bila karohah. Jawaz tidak makruh. Itu dari awal waktu sampai mulai muncul merah-merah di ufuk timur sebelum terbitnya matahari. Kan matahari kalau mau keluar kan cahayanya duluan keluar, merah-merah begitu. Sama seperti ketika dia mau terbenam. Ketika terbenam kan tidak langsung gelap di ufuk barat, tapi ada cahaya merah dulu. Ya. Nah, ini waktu jawaz bila karohah mulai dari awal waktu sampai terbitnya cahaya merah di ufuk timur sebelum matahari terbit. Iya, sebelum matahari terbit. Baik. Kemudian waktu yang keempat, waktu jawaz ma'al karohah. Jawaz ma'al karohah ini mulai dari terbitnya cahaya merah tadi, ya, cahaya merah tadi sampai tersisa waktu yang masih cukup untuk mengerjakan subuh 2 rakaat dengan akhaffa mungkin. Yang paling ringannya berapa? 2 menit misalnya. 2 menit misalnya. Maka waktu jawaz ma'al karoha mulai dari terbitnya cahaya merah sampai 2 menit terakhir. Sebelum 2 menit terakhir. Kemudian waktu hurmah adalah ketika dia sholat di waktu yang sudah tidak memungkinkan dia mengerjakan 2 rakaat dalam waktu dengan cara yang paling ringan. Ya. Misalnya 1 menit terakhir. Ya sudah, ini waktu haram. 1 menit nggak bisa dipakai untuk 2 rakaat. Misalnya.
Ya. Kemudian yang keenam, waktu darurat, ya ini sama seperti waktu darurat yang lain, mawani, kemudian maniknya hilang dan masih ada waktu tersisa. Seperti ada perempuan suci dari haid, nifas, ada orang sembuh dari gila, bangun dari pingsan sesaat menjelang terbitnya matahari, maka dia wajib sholat subuh. Dan yang ketujuh, waktu idrak. Waktu idrak ini ya tadi masuk waktu subuh, dia tidak sholat, dia undur-undur sampai pada batas waktu di mana dia sebenarnya bisa tohara dan sholat subuh 5 menit bisa, ya, tapi dia undur, kemudian tiba-tiba dia haid, nifas, gila, pingsan, 6, maka kapan dia hilang mawani itu, dia wajib untuk mengkodok sholat subuh yang dia lakukan sebelum dia haid, apa yang dia tinggalkan sebelum dia haid, nifas, gila, dan pingsan tadi. Jelas ya? Wallahu a'lam bisawab. Ini akhir pembahasan berkenaan dengan waktu-waktu sholat. 6. Tsumma qala rahimahullah, setelah menyebutkan bahwa sholat subuh awalnya ini, sholat 5 waktu awalnya masing-masing, kemudian disebutkan akhirnya masing-masing, ya, maka mungkin akan muncul pertanyaan, dan ini sudah kita bahas sebenarnya di awal ya, muncul pertanyaan, kalau semuanya boleh, ya, kalau semuanya boleh, terus kapan waktu yang paling afdolnya, yang paling utamanya? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa afdalul a'mali al-mubadaratu bis salati fi awwali waqtiha. Amalan yang paling afdol adalah bersegera salat di awal waktu. Ya. Yang dimaksud dengan awal waktu di sini apa yang sudah kita sebutkan sebelumnya, di waktu ikhtiar. Di waktu apa? Afwan, di waktu fadilah maksud saya. Di waktu fadilah. 6. Maka amalan yang paling afdal atau waktu, walaupun sholat ini waktunya memanjang, ya, namanya dalam istilah usul fikih wajibun muwassa, kewajiban, tapi waktu pelaksanaan kewajibannya ini lapang, ada awalnya, ada akhirnya, tidak mudayyak, bukan kewajiban yang waktunya sempit, enggak. Nah, semua ibadah yang waktunya itu lapang, ya, yang waktunya itu lapang, maka waktu yang paling afdalnya adalah di awal. 6. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, secara khusus salat di sini, Allah Ta'ala berfirman, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah pelaksanaan salat-salat dan salat wusta. 6. Kalimat penjagalah salat banyak bentuk. Banyak bentuk cara menjaga salat, tapi tidak diragukan yang paling pertama masuk dalam urutan menjaga salat adalah langsung mengerjakannya di awal waktu. Maka dari ayat ini, ya, secara tadammunan, ya, diambil di dalamnya di antara bentuk apa menjaga salat adalah mengerjakannya di awal waktu. Dan juga dalam riwayat Abu Daud, Nabi SAW ditanya, ayyul amali afdal? Kata beliau SAW, as-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktunya. Dalam riwayat Abu Daud. Dalam riwayat Bukhari Muslim, as-salatu li waqtiha. Salat pada waktunya. Maka riwayat Abu Daud ini menafsirkan, menjelaskan maksud dalam riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Bukhari Muslim hanya dikatakan as-salatu li waqtiha. Dalam riwayat Abu Daud, as-salatu fi awwali waqtiha. Maka ini tafsir. Kalaupun tidak dikatakan, misalnya ada sebagian yang melemahkan riwayat ini, kalaupun kita tidak berdalil dengan riwayat Abu Daud, maka sama seperti tadi, secara apa ya, mimbabit tadammun, ya, kalimat sholat pada waktunya, yang mana yang paling layak untuk masuk di urutan pertama, orang yang dikatakan sholat pada waktunya. Ya tentu saja orang yang sholat di awal, dia yang paling pertama kali masuk dalam penamaan as-sholatu di waktiha. Jelas sampai sini? Jadi pendalilannya saya kira jelas, tidak ada masalah. Baik. Kemudian, kapan seorang dikatakan sholat di awal waktu? Ini sudah kita terangkan tadi. Di sini saya bawakan ucapan Al-Khatib Asy-Syirbini dalam Mughnil Muhtaj. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, walau ishtaghala awwalal waqti bi asbabis shalah, kat-taharati wal adani was-sitri wa akli luqam, ya, balis shawab asy-syaba' kama marra fil maghrib wa taqdimu sunnatan ratibah au akhara biqadri dzalika 'inda 'adamil hajati ilaihi thumma ahrama biha hasalat lahu fadilatu awalil waqt. Kata Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah dalam Mughnil Muhtaj,
kalau seandainya ada seorang yang sibuk mengerjakan amalan-amalan di awal waktu dengan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan sholat. Seperti toharoh, azan, menutup aurat, memakan beberapa suapan, bahkan menurut pendapat yang paling kuat sampai kenyang sekalipun, kata Al-Khatib. Sebagaimana yang terbaru pada sholat maghrib, kemudian dia mengerjakan sholat sunnah qabliyah, ataukah dia tidak mengerjakan semua itu, anggaplah semua yang dibutuhkan tadi sampai sholat sunnah qabliyah 30 menit, menurut pendapat sebagian ulama muasirin. Ya. Anggaplah dia tidak kerjakan semua tadi, tapi dia undurkan sholatnya sampai ke 30 menit. Ma'adamil haja ilaihi, ketika dia tidak melakukan semua tadi. Setelah itu dia baru takbir, maka hasalat lahu fadilatu awal waktu. Dia telah mendapatkan keutamaan awal waktu. Jadi maksudnya di sini, ya, atau beliau sebutkan setelahnya, ya, maka kata beliau, la yukallaful ajalah. Ya, tidak, seorang itu tidak dibebani untuk terburu-buru melebihi kebiasaan dia normalnya. Ya, dia bergerak, orangnya memang normalnya ya bergerak santai biasa, kayak enggak dituntut ketika dia wudu buru-buru wudu gitu, ketika dia azan buru-buru, ketika dia sholat sunnah qabliyah buru-buru, enggak dituntut, enggak dibebani dia dengan al-ajalah semacam itu yang khilafil ada, di luar dari kebiasaan dia. Sudah sampai sini? Nah, maka tidak ada masalah hatta dia misalnya melakukan sedikit amalan atau ada obrolan sedikit, ya. Nah, kemudian dia untuk mencari air kalau dia tayamum dan seterusnya, ini semua tidak mengeluarkan dia dari awal waktu. Jadi intinya di sini yang ingin ditekankan, yang dimaksud sholat di awal waktu bukan maksudnya pas masuk waktu langsung sholat di situ, enggak. Atau masuk waktu tunggu azan, habis azan langsung sholat, bukan itu maksudnya. Ya, jadi fadilah tidak diragukan kalau seorang bersiap sebelum azan, kan itu jelas lebih utama, gitu ya. Bersiap-siap sebelum azan itu lebih utama. Misalnya, oh sebentar lagi azan nih, sudah dia wudhu memang sekarang, kemudian dia makan memang sekarang, itu tidak ada masalah, itu jelas, ya. Termasuk dari persiapan sholat itu afdal. Tapi dia tidak dibebani untuk seperti itu supaya dikatakan awal sholat di awal waktu gitu. Oh saya mau sholat di awal waktu supaya dapat pahala. Sudah saya makan memang sebelumnya, saya wudhu memang sebelumnya, saya ini enggak, bukan itu. Yani hatta semua itu kamu lakukan setelah masuk waktu, ya, kamu melakukan semuanya dengan kecepatan normal, tidak terburu-buru, ya, melebihi kebiasaan kamu. Nah, selama hal itu masih berhubungan dengan kepentingan sholat, maka itu masih dianggap awal waktu. Ya, ini maksud dari keterangan Al-Khatib rahimahullahu taala. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ada kalam dari Syekh Abdullah bin Husain Balfaqih, ya. 6 disebutkan, dan juga dari Syekh Abdullah bin Umar bin Yahya, sahib Safinatus Shalah. Kata beliau, dianjurkan bagi imam untuk sholat untuk bersegera datang ke masjid di awal waktu. Ya, bukan sholat di awal waktu, tapi dia dianjurkan bagi imam untuk datang di awal waktu. 6. Tapi hendaknya datangnya itu setelah berlalu waktu di mana kira-kira manusia sudah berkumpul. Ya, dan mereka sudah melakukan sebab-sebab tadi itu. Dianjurkan. Karena kan biasanya kalau imam datang qomat gitu. Nah, kalau imamnya datang terlalu cepat, khawatirnya jamaah tidak bisa mengerjakan penunjang sholat tadi. Wudhu sebelum semua berwudhu. Apalagi kalau kebiasaannya memang jamaahnya ya itu jadi ketahuan kebiasaannya. Ya, dia keluar disunnahkan di awal waktu, tapi tadi awal waktunya tadi kadarnya tadi, bukan dia habis azan langsung keluar gitu. Maka dia disunnahkan sholat di rumahnya juga, ya. Nanti kira-kira berlalu waktu yang kira-kira jamaahnya yang pada umumnya sudah selesai mengerjakan asbabus sholat tadi, baru dia keluar. Karena ini akan memperbanyak jamaahnya, jumlah jamaahnya, dan juga untuk mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, ini tidak berlaku pada sholat maghrib karena ada khilaf pada waktunya. Ini ada yang mengatakan tadi ya, menurut qaul jadidnya Syafi'i rahimahullah, waktunya sempit, ya. Nah, tapi pada semua waktu yang lain seperti itu. Baik. Kemudian setelah dia datang, sudah selesai, mungkin tadi kalau kita bilang sekitar, kalau sekarang kan azan qomat 10 menit ya sudah, kalau 10 menit memang seperti itu ya.
Walaupun tadi sebagian masyayikh muasirin menyebutkan sekitar 30 menit ya, 30 menit misalnya. Ala kulli hal, itu masalah teknis saja saya kira. Ya, kemudian setelah dia imam keluar, ya, dengan waktu kadar kira-kira jamaah ini sudah melakukan semua asbabus sholat, dia langsung sholat dengan siapapun yang hadir ketika itu. Mengimami sholat dengan jumlah, berapapun jumlah makmum yang ada ketika itu walaupun sedikit. Karena pendapat al-asah, pendapat yang lebih tepat, bahwa jamaah yang sedikit di awal waktu lebih afdol dibandingkan jamaah yang banyak di tengah waktu. Yani selama jamaahnya masih di waktu ikhtiar, waktu fadilah, walaupun sedikit, itu lebih afdol dibandingkan banyak jamaah tapi sudah di waktu ikhtiar. Ya, dan ini penting bagi kita untuk memperhatikan masalah berulangnya 2 kali jamaah di satu tempat karena tidak cukup misalnya. Ya, selama semuanya masih masuk dalam misalnya dalam tanda kutip 35 menit tadi, 2 jamaah di 30 menit, yaitu semuanya dua-dua jamaahnya masih dikatakan di awal waktu. Jelas ya? Kata beliau rahimahullahu taala, wa ghayatu qadri al-intidhar qadra nisfi juz'in taqriban. Paling maksimal imam itu menunggu makmum, kalaupun mau menunggu, paling maksimal itu setengah waktu. Nah, setengah waktu salat, hampir setengah waktu salat. Ya, kalau lebih daripada itu, maka dia mukhalafah sunnah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sudah ya. Jadi salat di awal waktu ini lebih afdol. Lebih afdol. 6. Kemudian satu catatan yang penting berkenaan dengan masalah waktu salat ini sebagai waktu yang muwassa. Ini sudah kita singgung sebelumnya tapi saya butuh tambah kembali. Jadi semua ibadah yang punya waktu muwassa, ya, terkhusus di sini salat ya, terkhusus salat di sini. Kapan sudah masuk waktunya, maka dia ada 2 opsi. Cuma punya 2 opsi. Walaupun sholat 5 waktu itu waktunya lapang, tapi kapan sudah masuk waktu sholat, maka dia hanya punya 2 opsi. Opsi yang pertama, kerjakan sholat di awal waktu, saat itu. Ya. Opsi yang kedua, dia boleh undurkan, selama tidak sampai dalam waktu haram tadi. Ya. Dengan syarat, ketika dia undurkan, dia bertekad bahwa saya akan mengerjakannya sebentar. Akan kerjakan sebentar. Nah, dan azam untuk mengerjakan sebentar sehingga dia undurkan ini penting. Kenapa? Karena ini akan menghindarkan dia dari dosa. Misalnya seperti contoh kemarin seorang perempuan haid, ya, masuk waktu dia belum sholat, dia tidak haid ya, dia belum haid misalnya. Masuk waktu dia belum sholat, sebentar saya sholat, nggak masalah kan? Tapi tidak ada masuk waktu dan dia tidak langsung sholat. Ulangi, masuk waktu dan dia tidak langsung sholat. Tapi dalam hatinya tidak ada azam, tidak ada tekad untuk mengerjakan sebentar. Tidak ada, dia ngapain begitu, sibuk, nggak ada dalam hatinya itu azam untuk mengerjakan sebentar. Ya. Tapi dia tidak kerjakan di awal waktu. Tiba-tiba dia haid. Maka yang seperti ini dia berdosa. Dia berdosa. Kenapa? Karena dia mengundurkan sholat dari awal waktu tanpa ada tekad untuk mengerjakannya. Tanpa ada azam untuk mengerjakan. Demikian pula misalnya kalau dia meninggal, maka dia berdosa. Dia dianggap meninggalkan sholat tersebut. Kenapa? Karena dia bisa sholat di awal waktu, namun dia mengerjakannya di akhir waktu atau di tengah waktu. Di mana hal itu hanya dibolehkan ketika dia punya azam untuk mengundurkan. Tapi kemudian dia tidak berazam. Nah, maka azam ini penting. Makanya kapan masuk waktu, orang cuma punya 2 opsi. Kerjakan sekarang atau bertekad akan kerjakan sebentar. Harus ada azam. Kapan tidak ada azam, maka dia berdosa. Kalau misalnya nanti dia tinggalkan. Ya, wallahu alam bishawab. Ini hal yang penting berkenaan dengan ibadah salat dengan waktu yang memiliki waktu muwassa ini. Baik. Summa qala rahimahullahu taala wa yusannul ibradu bidzuhur. Disunnahkan mengundurkan salat zuhur sampai ke waktu yang agak dingin. Baik, ini sekarang masuk pembahasan yang baru. Jadi masalahnya adalah sudah disebutkan sebelumnya bahwa secara umum semua sholat itu disunnahkan di awal waktu. Yang paling afdol adalah di awal waktu. Nah, hukum afdol ini, hukum afdol mengerjakan sholat di awal waktu, ini selama tidak ada dalil, tidak ada keadaan yang menentangnya, mu'arid. Kalau ada keadaan atau ada dalil, atau ada kondisi
yang mengharuskan dia untuk mengerjakan sholat di tengah waktu atau di akhir waktu, maka hukum afdol ini hilang. Hukum afdol ini apa? Hilang di awal waktu. Menjadi lebih afdol di tengah waktu atau menjadi afdol di akhir waktu. Di akhir waktu. Jelas sampai sini? Nah, ini apa namanya? Pengecualian. Di sini penulis rahimahullah menyebutkan satu pengecualian kapan sholat di awal waktu tidak menjadi lebih utama. Beliau hanya menyebutkan satu pengecualian kapan sholat di awal waktu tidak menjadi lebih utama. Lebih utama kalau diundurkan. Apa keadaannya? Kata beliau, wa yusannul ibradu bidzuhri. Disunnahkan untuk apa namanya? Mengundurkan sholat zuhur sampai ke waktu ibrad, ya, mendinginkan, ya, sampai di waktu apa? Di waktu dingin. Nah, yang dimaksud dengan ibrad pada waktu zuhur adalah mengundurkan waktu sholat zuhur sampai kira-kira sudah ada bayangan, ya, benda yang sudah bisa dilewati kalau mau menuju ke masjid. Sudah ada apa? Sudah ada bayangan benda yang bisa kita bernaung di bawahnya, misalnya dinding sudah agak, kalau matahari kan sudah agak sudah agak cenderung ke mana? Ke barat, ya. Sudah belum awal waktu zuhur tapi sudah agak lewat dari zuhur, kan bayangan dinding itu akan melebarkan begitu. Nah, kita bisa lewat di bawahnya. Itu di zaman dahulu, ya. Ini kita berbicara masalah fikih. Di zaman dahulu kan seperti itu. Ya. Jadi sampai kira-kira benda memiliki bayangan yang bisa kita lewat di situ, berlindung di bawahnya dari teriknya matahari. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Dengan ibrad. Ya, jadi kalau dikatakan disunnahkan untuk mengerjakan sholat zuhur di waktu dingin, maksudnya apa? Durasinya berapa lama dari awal waktu? Ya kurang lebih seperti itu. Kalau ada orang mau sholat jamaah, nah, dan misalnya cuacanya sangat terik, kita akan sebutkan nanti syarat-syaratnya, ya, kita sebutkan syarat-syaratnya. Di mana kalau kita keluar akan kepanasan luar biasa, namun ada, kalau sudah agak lewat sedikit zuhur, nanti akan ada bayangan, ya, dari benda pohon atau yang semacamnya yang bisa kita lewat di situ, ya, dinding atau rumah misalnya, bayangan rumah atau bayangan yang lainnya, yang bisa kita lewat situ, kemudian apa? Kita tidak kepanasan. Nah, kira-kira berapa menit dari awal waktu zuhur? Itu maksudnya di sini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya di sini yang dimaksud durasinya, ya, bukan harus ada bayangan betulan gitu. Karena kan tadi kadang di rumah di padang pasir tidak ada bangunan apa-apa, gimana caranya? Jadi yang dibutuhkan adalah durasinya. Kira-kira kalau di bangunan yang punya, kalau di tempat tinggal atau di daerah yang ada rumahnya atau ada pohonnya, kira-kira berapa menit dari awal waktu yang membuat benda ini ada bayangannya sehingga bisa dingin jalannya menuju ke masjid. Itu yang dimaksud durasinya. Jadi bukan harus ada bayangan begitu, enggak. Ya, jadi durasinya kira-kira berapa menit dari awal waktu. Nah, Allahu a'lam bishawab. Nah, dan para ulama rahimahumullahu taala mengatakan paling maksimal mengundurkan sholat zuhur itu sampai setengah waktu, paling maksimal. Ya, walaupun tadi bayangan kan muncul tidak sampai pertengahan waktu, ya. Ya, tapi kalaupun ada uzur tambahan begitu, maka paling maksimal zuhur diundurkan sampai setengah waktu. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ishtaddal har fa abridu bis shalah, fa inna shiddatal har min fayhi jahannam." Kalau panas sudah mulai sangat terik, ya, maka dinginkanlah, kerjakanlah salat di waktu yang sudah agak dingin. Karena panasnya cuaca itu adalah hembusan jahanam. Baik, para ulama rahimahumullahu taala mempersyaratkan 5 syarat. Mempersyaratkan 5 syarat bolehnya salat zuhur diundurkan, dan sebagiannya ini disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Di sini belum menyebutkan 4 syarat, ya, di buku. Ya. Kita akan sebutkan rinci menjadi 5. Syarat yang pertama, atau sudah 5 syarat, ya, karena beliau sebutkan di sini. Wa yusannul ibradu bidzuhur. Ini syarat yang pertama.
bahwa sholat yang boleh diundurkan hanyalah sholat zuhur. Sholat yang lain tidak boleh diundurkan. Karena memang zuhur aja yang panas kan. Dan juga menunjukkan Jumat tidak boleh diundurkan. Tidak boleh. Walaupun panas terik, Jumat tidak boleh diundurkan. Ini hanya berlaku untuk zuhur. Jelas ya? Karena kalau Jumat diundurkan, karena Jumat itu disunnahkan tabkir, bersegera, ya, disunnahkan bersegera, dan kalau diundurkan, khawatirnya luput salat Jumatnya. Jelas ya? Jadi hukum bolehnya mengundurkan ini hanya berlaku bagi salat zuhur saja. Salat Jumat tidak. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua disebutkan di sini fi syiddatil har. Nah, dalam cuaca yang sangat panas, maka tidak boleh mengundurkan salat zuhur di cuaca dingin, musim hujan, musim dingin, ya, atau di ketika cuacanya sedang suhu-suhu mungkin 25 30 misalnya, atau lebih 30 derajat misalnya, kan normal mu'tadil, ya. Walaupun di daerah yang panas, tapi kalau cuacanya lagi tidak panas, ya, maka tidak boleh mengundurkan zuhur. Walaupun misalnya di daerah Hijaz kan terkenal panasnya, ya, tapi kalau cuacanya lagi tidak panas, ya, maka tidak boleh mengundurkan zuhur. Ini syarat yang kedua, fi syiddatil har. Syarat yang ketiga, fi qutrin har, di daerah yang memang daerah panas, ya, daerah panas seperti daerah Hijaz, ya, daerah apa? Hijaz, Haramain, Taif dan sekitarnya, ya. Maka untuk daerah-daerah yang bukan dianggap yang iklimnya bukan tidak panas, ya, maka tidak boleh dia mengundurkan tidak boleh dia mengundurkan sholat zuhur. Walaupun lagi panas-panasnya, tapi ya sepanas-panasnya dia di panas-panasnya suatu negeri, tapi selama negeri itu tidak masuk dalam kategori iklimnya yang ekstrim gitu, ya, yang negaranya terkenal iklimnya ekstrim, maka tidak boleh diundurkan. Para ulama menyebutkan contoh, jadi buku-buku dulu ya, yang iklim mu'tadil seperti Mesir. Coba kalau sekarang Mesir mungkin sudah namanya pemanasan global kan. Ya, ala kulli hal, ya, seperti Indonesia kan tidak termasuk dalam dalam daerah ataupun negara ataupun benua, ya, yang panas gitu, ya. Nah, maka tidak ada mengundurkan salat di daerah di kotor yang ghairu har, yang barid atau yang mu'tadil. Syarat yang keempat, liman yusalli jamaah, bagi yang mau salat jamaah. Bagi yang mau salat jamaah. Jelas ya? Yani kalau dia mau salat sendiri, tidak boleh mengundurkan. Dia mau salat sendiri tidak boleh tidak boleh mengundurkan. Walaupun biar bagaimana panasnya. Kalau dia mau salat sendiri, maka tidak boleh tidak boleh mengundurkan. Walaupun dia mau salat di masjid. Walaupun dia mau salat di masjid. Kalau dia cuma mau salat sendiri, maka dia tidak boleh mengundurkan salat zuhur menurut pendapat yang mu'tamad. Nah, tapi kalau dia ke masjid untuk jamaah, oke, ini masuk syarat yang keempat. Ya. Jelas sampai sini? Kalau dia misalnya ke masjid untuk sholat sendiri, maka tidak boleh diundurkan. Atau dia mau sholat jamaah tapi bukan di masjid. Misalnya, masalah ya di tempat kerjanya misalnya bukan masjid, kemudian mereka mau sholat jamaah tapi bukan berupa masjid gitu. Tapi cuacanya panas, maka berlaku hukum. Jadi sholat jamaah yang dimaksud di sini tidak terkait dengan masjid saja, tapi dimanapun dia mengerjakan sholat jamaah, uzur ini berlaku baginya. Jelas ya, di masjid maupun tidak di masjid. Baik. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima, fi masjidin ba'id. Ini kalau yang mau sholat jamaah di masjid, syaratnya masjidnya harus jauh. Menunjukkan bagaimanapun panasnya, negerinya, cuacanya, ya, kalau dia di samping masjid rumahnya, ya tidak ada mengundurkan sholat. Ya. Di mana dhabit, batasan dikatakan rumahnya jauh dari masjid adalah kalau dia datang ke sana akan menimbulkan masyaqqah, kesulitan yang bisa menghilangkan khusyuknya atau menghilangkan kesempurnaan khusyuknya. Ya, kesempurnaan khusyuknya. Nah, akibat pengaruh panas tentunya. Akibat pengaruh panas. Ya. Karena itulah, bagi siapa yang sholat jamaah tapi di rumah dia sendiri sama keluarganya, ya tidak disunnahkan mengundurkan sholat zuhur.
Nah, tidak disunnahkan mengundurkan sholat zuhur. Jelas ya? Atau misalnya tempat rumahnya dekat dengan masjid, atau masjidnya jauh, tapi dia tidak kesulitan, tidak merasakan panas. Misalnya dia pakai mobil, tidak kepanasan. Jauh tapi pakai mobil. Atau misalnya jauh dari rumahnya dari masjid, tapi masjid itu jalan menuju masjid ada aksesnya. Sudah ada kayak kalau yang di Makassar kayak Al-Markas gitu ya, misalnya panjang begitu jalan setapaknya, baru ada atapnya sepanjangan, itu biar bagaimanapun panjangnya tetap tidak boleh dikasih uzur, tidak boleh diundurkan. Kenapa? Tidak kesulitan, orang tidak kepanasan, ada jalurnya. Semacam kayak trotoar begitu, baru ada atapnya semuanya menuju ke masjid misalnya. Walaupun jauh, tetap tidak disunnahkan. Ya. Karena kadar jauh di sini bukan sekedar jarak, tapi jauhnya itu mengganggu dia, menghilangkan kekhusyuannya nanti kalau dia panas dan seterusnya. Ya. Tapi kalau dia tidak kesulitan, dalam artian walaupun jauh tapi dia tidak kepanasan, maka tidak disunnahkan mengundurkan. Misalnya dia pakai payung misalnya. Ya, itu pun belum tentu ya, beda ya payung sama ya ini, karena kan bisa jadi juga ada kesulitan tertentu yang dimunculkan kalau dia pegang payung terlalu jauh dan seterusnya, bisa jadi ada masyaqqat tersendiri yang muncul. Jadi dhabitnya adalah kapan dia datang ke masjid itu membuat dia tidak khusyuk sholat, hilang khusyuknya atau berkurang khusyuknya. Maka dengan terpenuhnya 5 syarat ini barulah dikatakan dia disunnahkan mengundurkan sholat zuhur. Nah, Allahu taala a'lam bissawab. Baik, saya kira ini cukup pembahasan berkenaan dengan sholat zuhur. Insyaallah taala kita akan sebutkan uzur-uzur yang lain. Dan ini penting ya. Ya, uzur-uzur yang lain bolehnya mengundurkan sholat dari awal waktu. Ini penting. Saya nggak tahu apakah saya sebutkan di diktat atau tidak, tapi seingat saya sebut. 6. Akan disebutkan uzur-uzur bolehnya mengundurkan sholat dari awal waktu. Nah, dari ini penting di zaman sekarang, karena di zaman sekarang karena ketiadaan pemahaman berkenaan dengan fikih sholat secara umum dan fikih sholat jamaah secara khusus, kadang seorang memaksakan diri dan bahkan sebagian melanggar larangan hanya untuk mengerjakan sholat di awal waktu atau mengerjakan sholat jamaah di awal waktu, sampai melanggar larangan, melakukan hal yang haram dalam keadaan dia tidak sadar gitu. Dalam keadaan dia tidak sadar. Nah, seperti misalnya yang kita sebutkan kemarin masalah pegawai. Ini kan niatnya mendapatkan pahala sholat jamaah tapi melanggar akad dia gitu ya. Khianat dalam pekerjaannya dan dia mendapatkan dosa. Maka ini hal yang fikih yang semacam ini perlu diperhatikan agar jangan sampai seorang karena niat yang baik semangat tapi karena kurangnya fikih berkenaan dengan sholat kemudian dia malah terjatuh dalam kemaksiatan. Nah, wallahu a'lam bissawab. Naktawi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullaha ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi